Tim nasional Indonesia tergabung dalam grup D pada perhelatan Piala Asia 2022. Nantinya skuad Garuda akan berhadapan dengan negara-negara tangguh seperti Jepang dan Irak. Dengan berada di grup neraka, peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya bisa dikatakan mustahil. Namun pelatih Sintayong optimis skuadnya mampu memberikan kejutan di turnamen nanti. Cetak Gol akan mengulas ambisi besar Sintayong sebagai berikut. Tergabung di grup neraka. Timnas Indonesia tergabung dalam grup D pada Piala Asia 2023. Di sana terdapat negara-negara kuat seperti Irak, Jepang, dan juga Vietnam. Ketiga negara tersebut sudah punya kualitas dan juga prestasi yang lebih baik ketimbang Timnas Indonesia. Kita mulai dari Jepang yang merupakan lawan paling berat. Negara yang punya julukan matahari terbit itu adalah kontender kuat juara di ajang kali ini. Performa skuad asuhan Hajime Moriyasu sedang bagus-bagusnya dalam beberapa turnamen terakhir. Terbaru mereka memulangkan timnas Jerman di Piala Dunia Qatar 2022 yang lalu. Pemain-pemain Jepang juga punya kiprah mentereng di kompetisi-kompetisi Eropa. Mulai dari Daizen Maeda dari Celtic, Daichi Kamada dari Eintracht Frankfurt, Takefusa Kubo di Real Sociedad hingga Kaoru Mitoma dari Brighton. Mereka berhasrat besar untuk juara setelah puasa 11 tahun. Kemudian ada timnas Irak yang paling diunggulkan untuk menemani Jepang di babak selanjutnya. Singa Mesopotamia punya mental juara dengan pernah meraih gelar Piala Asia di tahun 2007. Selain itu, pemain-pemain Irak juga didukung dengan postur tubuh yang besar. Sehingga Indonesia harus membuat persiapan ekstra jika ingin mencuri poin penuh dari mereka. Indonesia akan menghadapi Irak di laga pertama Piala Asia tahun depan. Terakhir ada Vietnam. Kedua negara ini sudah sering bertemu di ajang uji coba maupun di ajang Piala AFF. Sayangnya Sintayong bersama timnas Indonesia belum pernah memenangkan laga saat berhadapan dengan skuad Golden Star. Usai melihat pembagian grup, Sintayong memberikan komentarnya. Pelatih Korea Selatan itu akan mengusahakan yang terbaik meskipun diapit oleh lawan-lawan yang sulit. Nggak diunggulkan lolos. Dengan tergabung di dalam grup neraka, Indonesia punya peluang yang paling kecil daripada kontestan lainnya. Saat ini Indonesia berada di ranking 150 FIFA. Catatan tersebut merupakan yang terendah dari negara lain di Piala Asia. Sementara itu Jepang bertengger di peringkat ke-20 dan menjadi negara dengan ranking tertinggi di ajang ini. Dengan berada di posisi yang terendah, banyak orang yang meremehkan skuad Garuda. Salah satunya datang dari bek tim nasional Vietnam yang bernama Phu Van Tan. Bek berusia 27 tahun ini mengatakan kalau skuad Garuda adalah lawan yang mudah di kompetisi ini. Sebab dia menganggap kalau Jepang dan Irak adalah pesaing yang paling kuat. Selain itu, Van Tan berkaca pada rekor pertemuan saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Dalam 5 pertandingan terakhir, Indonesia nggak mampu meraih satu kemenangan pun atas skuad The Golden Star. Selain itu, pelatih Irak yakni Jesus Canas juga punya pendapat yang hampir sama. Dia bilang kalau timnas Jepang merupakan favorit untuk menjadi juara grup. Sedangkan Vietnam dan skuadnya akan berjuang untuk memperebutkan peringkat kedua. Itu artinya Canas sama sekali nggak menganggap kalau Indonesia adalah pesaing kuat untuk lolos. Mendengar hal itu, Sintayong mengaku nggak peduli sama sekali. Dia mengatakan Indonesia akan tampil mengejutkan dengan melakukan persiapan yang matang. Apalagi baru-baru ini skuad asuhan Sintayong mendapatkan pengalaman berharga saat menghadapi Argentina. Meski kalah, Indonesia berhasil memberikan perlawanan dengan beberapa kali membahayakan gawang dari Emiliano Martinez. Tetapi lagi-lagi hasil yang diraih oleh skuad Garuda nggak mendapatkan respon yang spesial dari Lionel Scaloni. Pelatih asal Argentina ini menyebut kalau Indonesia bermain bagus namun nggak ada yang menonjol. Scaloni menyebut permainan apik skuad Garuda dikarenakan taktik dari sang pelatih. Ambisi besar Sintayong. Meskipun datang sebagai negara dengan urutan terbawah di antara kontestan lain, Indonesia punya target tinggi di Piala Asia 2023. Skuad asuhan Sintayong optimis bisa melaju ke babak 16 besar di turnamen tersebut. Sang pelatih yakin pasukan Garuda bisa mengejutkan Jepang dan juga Irak. Pelatih asal Korea Selatan ini menyebut akan membuat timnya menjadi kuda hitam di Piala Asia nanti.
Manajer 52 tahun ini nggak menjamin Indonesia akan selalu meraih kemenangan. Akan tetapi dia bilang skuad Garuda akan menjadi tim yang membuat para raksasa Asia akan kewalahan. Selain itu, dia juga meyakini kapasitasnya sebagai pelatih yang punya pengalaman untuk mewujudkan hal itu. Pasalnya, Sintayong adalah spesialis memberikan perlawanan yang sengit kepada tim besar saat melatih tim manapun. Pertama, dia punya catatan bagus saat melatih tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Saat itu, skuad negeri ginseng berhasil memulangkan Jerman di babak grup. Lalu baru-baru ini Sintayong juga berhasil memberikan perlawanan sengit saat Indonesia dikalahkan oleh Argentina dengan skor 0-2. Usai laga, sang manajer memberikan pujian kepada anak asuhnya. Meski kalah, ex-Seonang Ihwa ini mengaku bangga dengan permainan Indonesia. Dia bilang skuad Garuda punya mental yang sama dengan Argentina walaupun perbedaan ranking yang cukup jauh. Sintayong juga optimis dengan pengalaman yang didapatkan para pemain akan jauh lebih baik ke depannya, termasuk bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Pertahanan solid. Ambisi Sintayong bisa diwujudkan dengan mempersiapkan skuad dengan matang. Apalagi skuad Garuda sudah mulai dikenal dengan pertahanannya yang solid. Saat berhadapan dengan Argentina, Jordi Amat dan kawan-kawan mendapatkan sorotan dari media asal Singapura. Media bernama Channel News Asia ini mengakui ketangguhan skuad asuhan Sintayong. Dalam artikel itu disebut bahwa Indonesia berhasil menggagalkan beberapa peluang emas dari Argentina dengan lini belakang yang solid. Indonesia saat ini memang dihuni oleh bek-bek yang berkualitas, mulai dari Rizky Ridho, Jordi Amat, dan juga Elkan Baggett yang selalu menjadi pilihan utama sang pelatih. Ketiganya punya kemampuan yang saling melengkapi satu sama lain. Ada Elkan Baggett yang unggul dalam bola-bola atas dan sigap saat menutup peluang lawan. Kemudian ada Rizky Ridho yang punya kelebihan dalam body balance meski bertubuh kecil. Untuk Jordi Amat punya peran sebagai pembangun serangan dan kenyang pengalaman di sepak bola Eropa. Kombinasi ketiganya terlihat saat laga menghadapi Argentina. Saat itu Jordi Amat sempat melakukan blunder dan bolanya direbut oleh Julian Alvarez. Beruntung saat itu Elkan Baggett dan juga Rizky Ridho dengan sigap menutup ruang dan melakukan blok cepat untuk menggagalkan peluang Albi Celeste. Selain itu, kedua bek sayap skuad Garuda juga nggak kalah paten dalam menjaga pertahanan. Ada Asnawi Mangkualam di sisi kanan dan juga Pratama Arhan yang diposisikan sebagai bek kiri. Khusus untuk penampilan apik Asnawi bisa terlihat saat berhadapan dengan Argentina. Di laga itu, kapten timnas Indonesia ini membuat Alejandro Garnacho gagal mengembangkan permainannya. Di sisi lain, kunci ketangguhan lini bertahan Indonesia terletak pada peran penting dari Mark Locke. Gelandang Persib Bandung ini selalu menjadi orang pertama yang memutus serangan lawan. Berpeluang jadi calon generasi emas. Skuad yang bermain di Piala Asia nanti berpeluang untuk menjadi generasi emas untuk Indonesia. Pasalnya, pasukan Garuda saat ini dihuni oleh begitu banyak pemain-pemain berusia muda. Pertama ada Marcelino Ferdinand yang saat ini bermain untuk KMSK Deinze di kasta kedua Belgia. Berdasarkan data dari Transfer Market, Marcelino sudah masuk dalam 11 pemain dengan market value termahal di dalam skuad tersebut. Di pertandingan menghadapi Argentina, dia menunjukkan keberaniannya dalam mengolah bola. Saat itu Marcelino berhasil mengelabui Alejandro Garnacho dalam duel 1 lawan 1. Kehebatan ex Persebaya Surabaya ini pun mendapatkan sorotan dari media asing. Salah satunya datang dari jurnalis Hungaria yang bekerja untuk Guardian Sport, yakni Benj Bosak. Dia menyebut kalau Marcelino merupakan aset Indonesia yang paling menjanjikan. Kemudian ada Pratama Arhan yang masih berusia 21 tahun. Mantan pemain PSIS Semarang ini punya keunggulan dalam melakukan lemparan ke dalam jauh. Kelebihannya tersebut sudah menjadi senjata tim nasional Indonesia. Tercatat Arhan melakukan 5 lemparan ke dalam yang membahayakan gawang Emiliano Martinez walaupun baru masuk di babak kedua. Kepiawaiannya itu sempat mendapatkan sanjungan dari media TNT Sport. Menurut media asal Argentina ini, skill Arhan membuat decak kagum pecinta sepak bola. Lalu ada kapten timnas yang baru berusia 23 tahun yakni Asnawi Mangkualam. Dia adalah salah satu pemain yang paling disukai Sintayong. Sang pelatih bahkan menyebut bakal memenangkan pertandingan melawan Argentina kalau punya 5 pemain seperti Asnawi. Sementara itu kehebatan ex PSM Makassar ini mendapatkan sorotan dari media The Sun.
Dalam artikelnya disebutkan kalau Asnawi berhasil menjaga Alejandro Garnacho dengan baik. Selain nama-nama tadi, Indonesia masih punya pemain muda potensial yang lainnya. Mulai dari Rizky Ridho, Elkan Baggett, Rafael Strijk, Ivar Jenner hingga Hernando Ari Sutaryadi. Dari 26 pemain yang dipanggil, hanya 4 pemain yang melewati usia 30 tahun. Itu pun 2 diantaranya tidak dimainkan sama sekali saat FIFA Matchday menghadapi Palestina dan Argentina. Justru ada 11 pemain berusia maksimal 23 tahun yang dipanggil dan 9 diantaranya sudah dimainkan. Bahkan salah satu diantaranya dipercaya tampil penuh sebagai kapten tim. Target besar Indonesia. Dengan dihuni calon generasi emas, Indonesia punya target besar untuk diraih. Ketua PSSI Erick Thohir sudah menyusun beberapa rencana untuk memajukan sepak bola tanah air. Mendatangkan timnas Argentina ke Indonesia membuat dunia mulai melihat Indonesia sebagai negara yang berusaha bangkit. Padahal ranking kedua negara ini terpaut sangat jauh bagaikan bumi dan langit. Setelah sukses mendatangkan skuad Albi Celeste, Erick Thohir bakal mendatangkan negara besar lainnya di tahun depan. Timnya dikabarkan telah menghubungi Portugal, Maroko, hingga Brazil. Program mendaratkan negara top dunia bakal menjadi agenda rutin PSSI, sambil berusaha meningkatkan ranking Indonesia untuk tembus 100 besar dalam waktu dekat. Selain itu, hal ini juga bertujuan agar Indonesia bisa terbiasa menghadapi negara besar. Erick Thohir juga punya mimpi agar Indonesia bermain di Piala Dunia tahun 2040 nanti. Untuk mewujudkan hasrat tersebut, dia membentuk Badan Tim Nasional atau BTN. Lembaga tersebut akan difokuskan untuk memajukan timnas Indonesia. Berikutnya, PSSI juga merencanakan pembangunan training center yang bisa dijadikan sebagai pusat pelatihan nantinya. Di sisi lain, prestasi PSSI di era Erick Thohir juga sudah mulai terlihat dengan sukses merengkuh medali emas SEA Games. Erick Thohir berharap kesuksesan itu merupakan awal dari prestasi-prestasi lainnya. Dia ingin menjadikan kemenangan sebagai tradisi yang wajar bagi skuad Garuda. Itulah ulasan ambisi besar Sintayong di Piala Asia. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia mampu memberikan kejutan di Piala Asia 2023 di Qatar nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.